Lokasi kebakaran adalah Hotel Asmara. Evakuasi warga sesegera mungkin. Bersiap memadamkan API. Cepat. Bawa ke zona aman. Ryan, api sudah terlalu besar. Kau akan mati jika masuk lagi. Kau ambil alih komando. Masih bisa lewat? Ryan. Masalah ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tidak kenal wanita ini. Ku peringatkan kau. Jika kau berani di depan Kirana, mengacau dan memfitnah aku. Di jalan Kalyur darat, belok kiri. Pakai masker, jangan naik lift. Kenapa kalian semua menangis? Cepat selamatkan orang. Kenapa diam saja? Apa tidak dengar? Yakin mau menyelamatkan? Dialah yang mencelakaimu. Di mata dia hanyalah sekadar nyawa yang hidup saja. Benar, kau sudah meninggal. Tapi mengingat kebesaran profesimu dan menyelamatkan banyak orang, kau bisa memilih untuk mempertimbangkan reinkarnasi menjadi orang kaya raya. Tetap hidup, aku bisa memberimu 7 hari untuk berpikir. Kau baik-baik saja? Kirana, aku tidak apa-apa. Bilang tidak apa-apa, lukamu begitu parah. Harus segera ke rumah sakit. Kak Kirana, tunggu sebentar. Ryan dia. Ada apa dengan Ryan? Di mana dia? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Tidak mungkin. Kalian semua, baik-baik saja. Ryan pasti tidak APA. Ryan meninggalkanku dan lari, tapi aku tidak menyalahkannya. Kalian juga jangan jadi juru bicaranya. APA. Pria ini. Apa yang kau bicarakan? Kak Kirana, dengarkan aku. Katakan. Bicara apa? Ryan si pecundang ini. Untuk apa dia berguna? Menyebabkan kematian. Seragam ini harus dilepas. Kenapa dia? Hal sesederhana ini saja tidak bisa selesaikan. Dia tidak pantas jadi petugas pemadam kebakaran. Jangan bicara begitu tentang Ryan. Dia pahlawan. Pahlawan? Melihat nyawa lain. Lenyap begitu saja. Dia pahlawan? Ardi terluka parah karena kalian tidak cepat padam, dia terluka parah. Hampir 2 nyawa Hailong. Kalian bilang dia pahlawan? Di mana dia? Di mana dia? Danja. Kirana, aku kedinginan. Bagaimana bisa kau begitu terhadap Ryan? Ryan. Katakan padanya. Aku harap dia bisa secara langsung minta maaf pada Ardi atas kesalahannya hari ini, melakukan penyesalan mendalam. Ayo pergi. Jadi, di matamu, hidup matiku tidak penting. Bahkan tidak mau melirikku sekali lagi. Aku sudah memikirkannya. Aku ikut denganmu.
Pikiranmu belum terurai. Belum saatnya. Begini saja, aku bisa memberimu 3 kali kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi, dalam 7 hari ini, Kau akan selalu mengikutinya. Kirana, bisakah buatkan air panas? Aku perlu minum obat. Kepalaku sakit sekali. Aduh, jangan buru-buru. Garis mataku jadi miring. Sabar sedikit ya, hanya sekadar demam saja. Sudah selarut ini. Kau masih mau keluar? Rian, kau tahu kan? Ardi menderita kanker. Kereza. Aku hanya pergi makan malam sederhana. Baiklah. Pergilah. Kirana, jangan khawatir. Aku tidak apa-apa. Bilang tidak apa-apa, kau membuatku sangat ketakutan. Kalau saja aku tidak memberitahu. Rian untuk datang, kau pasti. Dulu Rian meninggalkanku. Aku hampir tewas dalam kobaran api. Tapi aku tidak menyalahkannya. Karena aku tahu dia hanya iri padaku. Aku tahu kau menungguku. Maaf. Aku tidak bisa. Sayang, aku pulang. Tadi pagi, bahkan sarapanku tidak sempat makan. Sibuk seharian semalam. Apa masih ada makanan di rumah? Pergi tanpa jejak. Pulang hanya mencari makan dan minum. Ryan, aku ini kau anggap apa? Pembantu di rumahmu? Aku juga seharian semalam. Tidak makan. Kenapa kau melakukan segalanya? Hanya memikirkan dirimu sendiri? Sudahlah. Ini semua salahku. Aku akan segera memasak. Akan segera kulakukan. Aku selalu mengira kau tidak bisa memasak. Kau punya 3 kali kesempatan untuk muncul. Setiap kali muncul, waktunya hanya 5 menit. Kau masih ingat pulang? Katakan padaku. Kenapa di lokasi kebakaran, kau meninggalkan Ardi begitu saja? Sekalipun dia adalah mantan pacarku, lalu kenapa? Sekalipun sekarang dia masih menyukaiku, lalu kenapa? Ini alasanmu untuk tidak menolong saat dia terancam? Aku menyelamatkannya. Menyelamatkannya? Kau masih akan berbohong. Sampai kapan? Aku datang ke lokasi kejadian. Bahkan bayanganmu tidak terlihat. Ryan, aku tidak menyangka kau akan menjadi henchkut yang bersembunyi. Kau sama sekali tidak pantas mengenakan seragam itu. Mulai hari ini, Ardi akan tinggal di rumah kami. Alasan? Kau tahu, Ardi menderita kanker. Hanya punya waktu 3 bulan lagi. Jadi, dia punya alasan tinggal di rumahku, tidur di kasurku, menikmati perawatan tunanganku. Ryan, aku tidak menyangka kau akan begitu pici sampai sejauh ini. Karena keegoisan, Ardi hampir kehilangan nyawa. Bukankah kau seharusnya, di sisa waktunya yang terbatas, menebusnya dengan baik? Hidup hanya sekali. Ini bukan untuk diriku sendiri. Ini agar kau bisa tidur nyenyak. Nyawanya juga nyawa. Apa nayawaku bukan nyawa? Kakak, sampai kapan kau akan membesar-besarkan masalah? Jika kau benar-benar berpikir begitu, kenapa kau tidak mati saja? Seperti yang kau inginkan. Ryan,
Tunggu sebentar, apa yang barusan kau katakan? Maksudnya? Tunggu sebentar, jelaskan padaku. Ada apa denganmu, nak? Bicara apa sendirian? Kirana akhir-akhir ini, hatiku berdebar kencang sekali. Anak itu, Rian, apa terjadi sesuatu padanya? Ya. Kek Kirana, pemadam kebakaran tadi, Me ne répond que. juga menjawab dengan ragu-ragu. Ada apa sebenarnya dengan Kak Rian? Hari ini, di kota ini, sebuah hotel asmara mengalami kebakaran besar. Petugas pemadam kebakaran bertindak cepat, tidak menyebabkan korban jiwa lainnya. Namun, karena terburu-buru menyelamatkan nyawa, seorang pahlawan rakyat telah selamanya meninggalkan kita. Apakah ini yang dimaksud Shenran? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan dia. Aku baru saja bertemu dengannya. Benar. Aku ada di lokasi kemarin. Aku melihat Shenran sendiri, meninggalkan sendirian. Pria yang memalukan ini. Orang lain berjuang mati-matian, tapi dia melarikan diri meninggalkan semua orang. Shuwei. Apa yang kamu lakukan di sini? Mulai sekarang, Sui akan tinggal di rumah kita. Apa katamu? Kak. Apa kamu sudah gila? Kamu akan segera menikah dengan kakak ipar dan kamu membiarkannya tinggal di rumah? Apa maksudmu dengan ini? Dengan melakukan itu, apakah kamu pantas di hadapan kakak iparmu? Fushue, kebakaran besar waktu itu. Intinya, keluarga Gukami berutang budi terlalu banyak pada Shenran. Dengan cara ini, haka kamu pantas di hadapan Shenran? Sui telah berbuat baik pada keluarga Gukami. Aku hanya membiarkan Sui menginap sementara. Tidak melakukan hal lain. Bagaimana bisa? Aku dianggap tidak pantas baginya? Dia berbaik hati. Padahal jelas-jelas waktu itu. Pikirkan saja sesuka kalian. Aku pergi mencoba gaun pengantin. Kak. Fiksi. Bu. Ah, sudahlah. Itu semua karena menyelamatkan orang. Putri kita juga punya niat baik, apa masalahnya? Tapi ini tidak bisa dibenarkan. Bagaimana bisa? Tidak bisa dibenarkan. Kalau kamu tidak bilang, aku juga tidak bilang, siapa yang akan tahu? Bu. Kakak ipar ini sejak kecil tanpa ayah dan ibu, meskipun dia bergabung dengan keluarga kita, tapi selama ini dia telah berbuat baik. Mengapa kamu harus peduli padanya? Dia tidak punya ayah atau ibu. Makan minum dari keluarga kita. Dia tidak pulang bermalam-malam. Putriku telah menerima begitu banyak keluhan. Aku melihat semuanya. Baiklah, kakakmu akan segera menikah. Kalau begitu, paling buruk, sebagai orang yang lebih tua, aku akan meminta maaf pada Shenran untuk masa depan. Tolong jaga dia lebih baik. Bukankah itu cukup? Cukup, masalah ini bukan hanya salah putri kita, kesalahan satu orang saja. Dia seorang pemadam kebakaran, kabur di saat genting. Tahukah kamu, para kerabat di sekitar menertawakan kita seperti apa? Aku akan menelepon Shenran, meminta dia untuk menjelaskan masalah ini. Lihat, karena masalahnya, betapa banyak tatapan menghina yang kami terima. TPI Diamala, merah-merah. Halo. Apa? Baik, segera tiba. Cepat, 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 cepat. Berkemaslah. Kita pergi ke unit pemadam kebakaran. Bagaimana bisa? Pria yang memalukan ini akhirnya mau muncul. Dia akan segera menikah. Orang yang tidak tahu akan menjara dia sudah mati di luar sana. Menurutku, dia memang tidak ingin mengakuiku sebagai ibunya. Diam. Unit pemadam kebakaran menelepon mengatakan, Shenran.
Sungguh cantik sekali. Hanya gaun pengantin ini yang pantas untuk Nona Gu. Terima kasih. Kenapa? Kamu masih belum puas? Tenang saja. Aku pasti akan dalam waktu sesingkat mungkin menemukan yang paling kamu suka untukmu. Di mana kamu? Di mana sebenarnya kamu? Terlihat jelas, dia memikirkanmu. Kamu yakin? Saat dia mengenakan gaun pengantin, dia tersenyum sangat tulus. Oh ya, izinkan aku mengingatkanmu. Waktu yang tersisa untukmu tidak banyak. Kamu rupanya. Apakah terlihat bagus? Ya. Tidak sia-sia aku mengerahkan begitu banyak perhatian. Saat kamu mengenakan gaun pengantin ini, kamu masih terlihat begitu cantik. Sama seperti saat kita bersama dulu. Kamu sangat cantik hari ini. Terima kasih. Jadi, aku berusaha keras menyenangkan adalah untuk mewujudkan mimpi indahmu dengan kekasih impianmu. Jadi usahaku tidak berharga di mata. Tunggu sampai aku mendapatkanmu. Kamu dan perusahaanmu, semuanya akan menjadi milikku. Minumlah air. Terima kasih. Aku ke kamar kecil sebentar. Ya, ya. Shinran, sejak kapan? Jangan salah paham. Menyelamatkan hanyalah karena naluri profesional saya. Apa kamu sudah gila? Tahukah gaun pengantin ini mewakili? Gaun pengantin ini bernama Saint Snow. Karya desainer terkenal Prancis. Desainer membutuhkan waktu sebulan. Dibuat dengan 10 hari. Ini melambangkan 1 tahun pencarianku. Ini juga melambangkan aku meminta bantuan belasan teman dan menggunakan ratusan koneksi hanya untuk mengirimkannya dari Prancis. Lebih lagi, ini mewakili gaji 2 tahun saya. Dan ini juga mewakili kesehatan kalian yang tak tergoyahkan. Sinta. Ceritamu terdengar sangat meyakinkan. Gaun pengantin ini jelas-jelas dibuat oleh Sue untuk dengan susupaya. Dan lagi, kalimat terakhirmu itu apa maksudnya? Apa kamu menuntut penjelasan dariku? Kamu yang terlambat duluan. Aku menelepon lebih dari 10 kali. Kamu yakin? Teleponmu itu ditujukan padaku? Meskipun gaun pengantin ini aku kenakan untuk Sue, dia juga adalah seseorang yang hampir mati. Apa yang kulakukan? Hanyalah berharap dia bisa di saat-saat terakhir merasa bahagia. Hidupnya hanya tinggal 2 bulan lagi. Shinran, aku dan kamu masih punya puluhan tahun. Masa kamu tidak memberinya kesempatan sekecil ini sebagai manusia? Tidakkah kamu punya sedikit kebaikan hari? Lalu jika aku memberitahumu 2 bulan waktu dibandingkan hari terakhir, mana yang lebih panjang? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku hanya tahu, besok kita akan menikah. Tolong jangan lagi bertindak seenaknya. Ya. Besok kita akan menikah. Ini juga terakhir kalinya bagiku untuk mendapatkanmu kembali. Shinran, kurasa kita berdua perlu menenangkan diri.
Aku tahu, aku memang sedikit impulsif. Tapi kamu juga tidak, sepenuhnya tanpa kesalahan. Aku memang salah. Katakan padaku. Aku tahu kamu merasa rendah diri, tidak bisa dibandingkan dengan Sue. Aku bisa mengerti kamu dan kecemburuanmu pada Sue atas posisinya di hati. Tetapi hal terburuk yang kamu lakukan adalah meninggalkan dia sendirian di tengah lautan API. Membiarkannya berjuang sendiri. Bahkan jika dia menderita kanker dan tidak punya banyak waktu lagi, kamu pun tidak punya hak untuk menghakimi kehidupan orang lain. Kamu sama saja membunuh. Lalu jika aku memberitahumu bahwa aku menyelamatkan dia yang menginap di hotel dan memberinya jalan keluar, namun dia malah menutup pintu kehidupanku. Bahkan di cangkir airmu, dia menambahkan racun. Kamu gila? Hak apa yang kamu punya untuk melemparkan ke Agus? Fitnah? Keinginanmu yang posesif dan abnormal membuatku muak. Baik. Kalau begitu, aku doakan kalian sampai tua bersama. Budi, apa yang kamu lakukan? Meskipun kamu menghadapi kebakaran dan memilih jadi pengecut, tidak apa-apa. Tapi apakah kamu juga akan menjadi desertir dalam pernikahanmu sendiri? Aku desertir. Kapten Budi sudah Dia masih punya muka untuk pergi? Katakan pada Budi. Di lokasi pernikahan, dia harus di depan semua kerabat dan teman, memberikan penjelasan pada keluarga Guku, meninggalkan di saat genting, membuat keluarga kami kehilangan muka sebesar ini. Jika tidak bisa memberi penjelasan, jangan harap bisa menikah. Bu, Kapten Budi, dia bukan desertir. Dia adalah pahlawan. CIH, pahlawan? Menurutku dia pecundang saja. Kalian bersekongkol, ingin menipuku. Tidak mungkin. Menegakkan nama pahlawan. Tapi, bukankah ini melanggar peraturan? Menegakkan nama pahlawan adalah peraturannya. Seorang pria, dimanapun api membakar. Menopang tulang punggung dunia, tak tumbang. Hormat. Ayo lihat, benar-benar jodoh. Aku sudah bilang dari dulu, cepat atau lambat mereka pasti bersama. Astaga, gaun pengantin yang Gita pakai ini adalah yang waktu wisuda itu. Apakah Widya yang membelinya? Romantis sekali. Adegan bersujud pada langit dan bumi. Waktu kita kuliah dulu, sudah pernah lihat. Hari ini adalah sesi masuk kamar pengantin. Sesi berbayar, menggigit apel. Masih ada satu kesempatan terakhir untuk bertemu dengannya. Tidak perlu lagi. Semuanya. Kurasa kalian semua mungkin salah paham. Pemeran utama hari ini bukanlah aku. Aku sudah dengar semuanya. Senan itu pecundang. Engkau menolong orang yang sekrat. Masih berani memakai seragam pemadam kebakaran itu. Bahkan pekerjaan utamanya saja tidak becus. Berhak APA lagi. Menjadi suami Gita? Karena sadar dirinya kalah dari Widya, dia mendorongnya ke dalam jurang kehancuran. Sekarang aku punya alasan untuk curiga bahwa api itu adalah ulah Senan. Benar sekali, memanfaatkan jabatannya untuk berbuat jahat, mengambil nyawa orang lain demi menaikkan kinerja, benar-benar lebih hina dari binatang. Bukan begitu. Kira, kamu itu terlalu baik dan naif, menolak pria sebaik ini, Amplified, dan malah memilih menikah dengan Senan yang tidak berguna itu. Kenapa, teman-teman? Coba katakan, kalau Senan tidak punya niat buruk, kenapa dia bahkan tidak berani muncul di hari pernikahannya sendiri? Benar. Bersembunyi di hari pernikahannya yang agung. Dia bukan pria sejati. Tidak menolong yang sekarat dan malah membakar dan membunuh. Dia benar-benar bukan manusia. Bukan manusia. Apa yang kamu mau? Kamu boleh menghinaku. Tapi jangan menghina seragamku ini. Tidak boleh melanggar aturan. Lihat,
bagaimanapun kamu memarahinya, pria itu dia tidak akan keluar. Pernikahan baginya, ibarat permainan anak-anak. Benar-benar. Dewiku sudah mempersiapkan begitu lama. Dia, seorang pria, ternyata kabur dari pernikahan. Kesetiaan Dewi. Terbuangnya saya. Sudah, jangan bicara lagi. Kurasa Budi pasti iri padaku. Mungkin sekarang dia di suatu sudut sedang menyaksikan semua ini. Dewi, aku hanya berharap sebelum aku mati, bisa melihatmu menikah, dan melihatmu bahagia. Tapi sepertinya keinginan ini. Jangan khawatir. Bahkan jika Budi tidak datang, aku tetap akan menikah. Kak, jangan bicara sembarangan. Kamu juga harus memikirkan kakak iparmu sedikit lebih baik. Aku memikirkannya. Apakah dia pernah memikirkanku? Kerabat dan teman-teman, semua ada di sini menyaksikannya. Dia bersikeras membuat semua orang tidak nyaman. Hanya pengganti saja. Hak apa yang kamu punya untuk mengamuk di pernikahan? Sudahlah, jika bukan kamu yang membawanya pulang, apakah Budi benar-benar tidak akan muncul? Desar tua. Dewi adalah putrimu, sesungguhnya. Bukan Budi. Apakah dia menganggap pernikahan itu main-main? Semua yang kulakukan sekarang adalah untuk menebus kesalahannya. Dia yang pertama kali mengkhianati pernikahan kita. Kamu pikir dengan cara ini, kamu bisa memeras aku? Dengar baik-baik, aku Dewi bisa menikah dengan siapapun yang kuinginkan. Bahkan jika kamu tidak menikah, masih banyak yang mau menikah. Aku tidak percaya. Kamu tidak akan keluar juga. Hari ini adalah hari terakhir. Kamu hanya punya satu kesempatan terakhir. Lagi. Ayo kita pergi. Saya adalah utusan alam baka. Saya bisa dengan jelas mengatakan padamu bahwa kankernya palsu. Memangnya kenapa kalau palsu? Kamu bisa menjelaskannya dengan jelas. 5 tahun kebersamaanku tidak bisa masuk ke hatinya. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Tetap tidak ada artinya dibandingkan kata-kata satu sisi dari cahaya bulan putihnya. Dia tidak lebih berharga dari kata-kata sepihaknya. Penjelasan. Tidak perlu penjelasan. Mungkinkah dia benar-benar tidak mencintaimu lagi? Tidak, dia tidak mungkin. Padi, apa kamu masih seorang pria? Apa kamu benar-benar akan melihat aku menikah dengan orang lain, baru merasa puas? Keluar sekarang, kamu terus bilang cinta padaku. Kenapa di pernikahan kita, kamu bahkan tidak datang? Apakah kamu benar-benar setegas itu? Padi, bahkan jika aku salah, bukankah itu tidak apa-apa? Kilier, ada masalah apa? Kita selesaikan baik-baik secara langsung. Padi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku perintahkan kamu untuk keluar sekarang. Lalu kenapa kamu tidak mati saja? Jidatong. API yang membara berani memedamkan dengan nyawa. Tulang baja mendobrak gerbang hidup dan mati. Budi, dia adalah pahlawan sejati api. Hormat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Shenran seorang desertir? Desertir. Pernahkah kau lihat seorang dalam satu malam yang menerobos masuk ke dalam api lebih dari 10 kali dari tangan Raja Kematian, menyelamatkan 30 nyawa, seorang desertir? Pernahkah kau lihat orang yang mempertaruhkan nyawanya sendiri tanpa demi menyelamatkan nyawa orang lain? Bahkan mempertaruhkan hidup dan matinya sendiri demi menyelamatkan nyawa dengan nyawa, seorang desertir? Shenran adalah pahlawan. Pahlawan besar. Bukankah kau sedang mencari Shenran? Sekarang dia di sini. Cac. Caca qui part. Shenran. Tidak. Tidak mungkin.
Shenran baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia meninggal? Kenapa kalian tidak memberitahuku? Atas dasar apa kalian punya hak untuk mengkremasi jenazahnya? Kenapa kalian merampas hakku untuk melihatnya? Untuk terakhir kalinya? Beraninya kau bicara begitu? Shenran berada di depan matamu saat itu. Dan kau... Selama hari-hari ini, kami terus menghubungi keluarga Shenran tentang kematian Shenran. Kami juga sangat berduka. Kami juga tidak bisa menerima fakta ini. Tapi kalian sedang melakukan apa saja? Meskipun kebenarannya ada di depan mata. Meskipun kami memberitahukan faktanya lewat telepon. Kapten Shen telah Bagaimana dia masih punya muka untuk pergi? Tapi apa yang kalian lakukan? Katakan padaku selama hari-hari ini. Teleponmu kenapa tidak bisa dihubungi? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Ya, seperti ini. Ya. Tekan tombol ini. Ya. Segera. Ayo pergi. Aku, apa yang telah kulakukan? 7 hari, tepat 7 hari. Shenran diselamatkan dari lautan api. Tubuhnya tidak memiliki kulit yang utuh. Dia menunggumu sampai tubuhnya membusuk. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian malah di sini berpesta pora, mengadakan pesta besar. Kami hanya tidak tahu. Tidak tahu? Apakah tidak tahu? Bisa menghapus ketidakpedulian kalian terhadap Shenran? Satu kata, tidak tahu, bisa membuat Shenran bangkit kembali? Tapi selama 7 hari ini, aku benar-benar melihat Shenran. Dia jelas-jelas tidak apa-apa. 7 hari. Kau bilang 7 hari? Shenran, kau pencekat, kiliar kau. Aku tahu kau ada di sini. Kau tidak melakukan hal yang salah. Kenapa kau tidak berani menghadapiku? Bicaralah. Kak, tenanglah sedikit. Aku tahu kau sangat sedih. Tapi kakak itu... Bagaimana bisa tenang? Dia jelas-jelas berjanji untuk menikahiku. Bagaimana dia bisa mengingkari janjinya? Shenran, apakah kau tidak menginginkanku lagi? Meskipun aku memohon padamu seperti ini, kau jelas-jelas tidak apa-apa, tapi kau bisa bersikap acuh tak acuh. Baik. Kau tidak mau keluarkan? Kalau begitu, aku akan memaksa untuk keluar dan menjelaskan. Sudahlah. Semuanya, bubar saja. Pernikahan ini batal. Tidak. Pernikahan dilanjutkan. Fugsyu. Tapi Shenran sudah. Maksudmu apakah kau ingin? Suwei, maukah kau menikahiku? Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Kak, apa yang kau lakukan? Kakak ipar baru saja meninggal. Bagaimana bisa kau? Aku bertanya padamu, maukah kau? Katsu, jangan melamun. Ini kesempatan besar. Benar? Shenran mati atau tidak? Apa hubungannya dengan kita? Berani kau anggap putriku apa? Akan kuberitahu padamu, meskipun Shenran sudah meninggal, bukan berarti giliranmu untuk menggantikannya. Fugsyu. Aku tahu, acara hari ini memang tidak pantas. Tapi, bukan hanya Shenran yang meninggal. Tapi aku juga tidak punya banyak waktu lagi. Aku hanya ingin sebelum meninggal, memberikanmu sebuah pernikahan yang lengkap. Mungkin Shenran, jika dia bersemangat di surga, akan memberkati kita. Shenran, maksudmu, janji untuk menikahiku, adalah kebohongan? Atau semua ini hanyalah hayalanku sendiri? Kak. Kakak ipar adalah menantu laki-laki yang masuk ke keluarga kita, tapi aku bisa melihatnya. Dia benar-benar menganggap kita sebagai keluarga. Dia meninggal saat menyelamatkan orang. Dia tidak melakukan hal yang salah terhadap kita. Keluarga gu. Ko boleh tidak merasa kasihan padanya.
Tapi kau tidak bisa menghinanya seperti ini. Karena Shenran tidak menikah, aku akan mencari orang lain untuk menikah. Masuk akal. Baik. Aku akan menikahi. Kurang ajar. Sungguh kurang ajar. Kau membawanya pulang. Aku tidak berkata apa-apa. Kau membuat ulah di pesta pernikahan. Aku juga tidak berkata apa-apa. Tapi, sekarang kau, di depan, Abu Shenran. Kau bisa menyetujuinya? Apakah pernikahan, di matamu, hanya soal keuntungan atau seperti mainan anak-anak? Shenran. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau membuat rekan-rekanmu memainkan sandiwara ini. Bukankah itu karena kau cemburu pada Suel, membuatku menyesal, dan membuat semua orang kasihan padamu? Ya, Fuegzyu. Semua orang melihat. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa pengecut yang ragu-ragu itu seorang desertir. Aku Gu Fuegzyu. Bukan berarti tidak ada yang menginginkanku, dan aku tidak hanya menginginkannya. Siapa yang kau sebut desertir? Bukan desertir. Kenapa dia harus meninggalkan Suwei di Lautan API? Bukan desertir. Kenapa bahkan miliknya sendiri pernikahan tidak berani dia hadapi? Jika bukan desertir, maka jangan mengancamku dengan kematian. Tolong kalian semua memainkan sandiwara yang bagus ini. Kakak Gu Fushua. Cukup, Dewi. Aku benar-benar tidak menyangka. Petugas pemadam kebakaran terbaikku di matamu ternyata begitu tidak berharga. Dibandingkan kebohongan yang kalian, Sesun. Aku lebih percaya pada orang yang telah menyelamatkan hidupku. Kak Dewi, comme une gelanture. Sebenarnya, dulu, orang yang menyelamatkanmu. Pak Direktur, jika kalian ingin tinggal dan minum segelas anggur pernikahan, aku sambut baik. Tapi properti ini kembalikan saja. Aku Dewi Seri tidak butuh. Bima, tujuanmu sudah tercapai. Bukankah itu sudah cukup? Sampai sekarang kamu masih enggan keluar. Baiklah. Aku lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Pernikahan, Dylan Judkin. Kamu jelas-jelas masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Aku pernah membayangkan berkali-kali bagaimana dia mengenakan gaun pengantin. Aku tidak percaya. Kamu tega menyerahkanku begitu saja. Aku tidak percaya. Kamu bisa diam saja melihatku menikah dengan orang lain. Berapa kali aku bermimpi di tengah keramaian menekehemu. Mengapa? Bima, mengapa kamu bisa begitu teguh? Apa salahku sebenarnya? Aku berkali-kali gugup. Takut ada ritual yang salah. Membuat pernikahan ini tidak sempurna. Ritual telah selesai. Selanjutnya, mari kita undang pengantin pria kita untuk mencium pengantin wanita kita yang cantik. Sayang dia. Kilier. Kaliur semua dari sini. Meskipun aku tidak mampu membeli cincin berlian jutaan rupiah, tapi perasaanku padamu lebih tulus dari berlian, lebih bersinar. Kamu bisa meninggalkanku. Mungkinkah kamu bahkan anak di perutku? Akhirnya, semuanya hanyalah harapanku sendiri. Kesempatan terakhir.
Aku ingin menyimpannya. Untuk mengucapkan selamat tinggal. Bima. Mengapa kamu datang? Untuk berpamitan. Bima. Permainan kekanak-kanakan seperti ini. Sampai kapan akan kamu mainkan? Apakah aku perlu memberi piala Oscar untuk aktor terbaik? Kekanak-kanakan. Merasa iri pada orang yang akan mati. Menikmati kehangatan terakhir di dunia ini. Tidak kekanak-kanakan. Bersekongkol dengan keluargaku. Bersekongkol dengan rekanmu untuk tampil drama murahan ini. Tidak kekanak-kanakan. Aku benar-benar tidak menyangka. Hatimu bisa begitu keras. Kamu bisa begitu saja melihat aku menikah dengan pria lain. Ya. Sejak 7 hari lalu. Tapi bukankah ini yang kamu harapkan? Sekarang. Sesuai keinginanmu. Apa maksudmu? Menyalahkan segalanya padaku. Padahal kamu takut menghadapi kenyataan, sehingga masalah ini berkembang sejauh ini. Menghadapi. Bagaimana aku harus menghadapinya? Membiarkan cahaya putih, MU, di depanku, mengambil istriku, membuat semua orang menertawakanku, itu baru pantas kan? Kamu memutarbalikkan fakta. Bima, sekali lagi kukatakan padamu, ini adalah penebusanku atas kesalahanmu sebelumnya. Orang yang akan meninggal, memberinya kehidupan yang sempurna. Apa salahnya? Dia pernah menyelamatkan hidupku. Aku membalas kebaikan hatinya. Apa salahnya? Lagi pula, bukankah kamu sudah mati? Bukankah kamu sudah jadi abu? Kalau begitu, Madala sekarang, kenapa kamu kembali lagi? Kamu pernah bilang, akan menggunakan cincin ini untuk menikahiku. Kamu bilang akan mencintaiku selamanya dan tidak akan berubah. Semua itu kata. Bima. Bima, tunggu. Dewi Lestari, aku berjanji untuk menyaksikan pernikahan kita. Aku menepatinya, semuanya sesuai keinginanmu. Mari. Citra, minum bersama kakak ipar. Pergi sana. Aku tidak mengakui kamu sebagai kakak ipar. Dongaria. Apakah diakui atau tidak, bukan hanya kamu yang menentukan. Tenang saja. Aku pasti akan lebih memperhatikan kakakmu daripada Bima. Memperhatikan? Kakakku sekarang sama sekali tidak bisa. Minum alkohol. Dan kamu malah memaksanya minum. Kamu bilang ini perhatian? Kenapa dia tidak bisa minum? Mungkinkah? Keyutan. Apa maksudmu? Kamu sudah mencapai kesempurnaan karma, dan sekarang, kebetulan ada satu orang yang nasibnya persis sepertimu, Nasib kaya raya. Jadi, ketika waktunya tepat, jiwamu akan ditanamkan, dan kamu akan langsung menjadi dia. Aku tidak ingin hidup lagi, aku ingin mati. Mari. Mungkinkah sekarang, bahkan hak untuk mati pun tidak kumiliki lagi? Tenanglah dulu, pemilik tubuh itu sekarang menderita kanker hati stadium akhir. Aku tidak bisa agar kamu segera bereinkarnasi dengan merampas waktu hidupnya. Lagi pula, ini juga memberimu kesempatan. Aku tidak perlu. Dewi Lestari, tidak ada urusan lagi denganku di kehidupan ini. Kamu perlu. Untuk urusan cinta, kamu sangat berbakti. Ini patut kuacungi jempol. Tapi untuk urusan keluarga, kamu belum melakukan tanggung jawab seorang ayah. Apa maksudmu? Dewi Lestari hamil, anak. 4 hari.
Kamu hanya punya 4 hari untuk menemaninya. Anak. Anak. Aku jadi ayah. Aku tidak perlu nasib, kaya raya. Aku juga tidak ingin hidup. Biarkan saja aku dalam keadaan jiwa seperti ini. Walaupun, biarkan aku melihatnya sekali saja. Setelah itu, aku rela menghilang tanpa bekas. Kamu juga tahu, itu tidak mungkin. Kamu sudah melewatkan 3 kesempatan untuk memperbaiki. Jadi mulai hari ini, kamu hanya bisa dalam keadaan ruh. Menemaninya. Tidak boleh muncul. Tidak boleh mencampuri urusan dunia. Tidak boleh memakan makanan dunia. Jika tidak, kamu akan merasakan penderitaan yang belum pernah ada. Penderitaan ini seperti neraka berlapis 18. Lapis demi lapis. Kamu harus benar-benar mengikuti perkataanku. Jika tidak, Mau menjadikanku kambing hitam? Mau menjadikanku Merawa anak haram ini? Brengsek. Anak haram ini harus mati hari ini. Bima. Apa yang kukatakan padamu, apakah semuanya hanya angin lalu? Muncul dengan sengaja, kamu akan merasakan penderitaan ribuan panah menusuk hati. Dan itu baru permulaan. Aturan lama. 5 menit. Pasien adalah golongan darah langka 0. Stok di bank darah tidak banyak. Aku golongan darah langko. Ambil darahku saja. Setiap kali orang biasa mendonorkan darah, hanya bisa 400 cm kubik. Aku mengerti kau ingin menyelamatkan istrimu, tapi kami juga harus bertanggung jawab atas kesehatanmu. Shenran, aku ulangi sekali lagi. Jangan ikut campur urusan dunia manusia. Ini aturan. Kau bersikeras melakukan sesukamu. Rasa sakit yang kau alami, sudah kau rasakan. Mengapa kau masih berani? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Ini nekat. Kau ini nekat. Apa kau ingin membahayakan ibu dan bayi? Siapa yang memberimu izin mengoperasikan alat-alat ini? Shenran, kau tidak akan sanggup. Sudah sadar. Fuxu, bagaimana keadaanmu? Anakku. Dokter Fuxue bilang, bayinya baik-baik saja. Semua ini salahku. Tidak, ini bukan salahmu. Shenran, betapa kejamnya diri. Kau bahkan bisa mengabaikan anakmu sendiri. Mengapa kau bisa menjadi begitu tega? Sue, Terima kasih. Aku benar-benar tidak menyangka. Setiap kali perpisahan hidup dan mati, kau selalu ada di sisiku. Setiap kali. Aku. Kau lupa. Kebakaran waktu itu, aku ingat dengan jelas. Sue. Kau di mana? Sue. Aku sangat merindukan. Sue. Itu kau kan Sue? Di sini jelap sekali, aku takut. Aku sangat takut. Caca qui part. Bagaimana keadaan kakakku? Keadaannya sekarang? Luka bakar yang luas itu masalah kecil. Kesadarannya kini kabur, dan mungkin latihan pemulihannya akan memakan waktu lama. Dan saat dia koma, dia terus-menerus menyebutkan nama seseorang bernama Su Wei.
Caca qui part. Sui adalah kakakku. Aku tidak peduli siapa dia, selama itu bisa membantu. Fuchs Upula. Aku bersedia menggantikannya. Selama periode ini, Chen Kan, beritahu dia kebenarannya. Aku takut dia akan sayak. Aku tidak pernah berharap aku bisa menggantikannya. Sekarang, aku hanya berharap bayinya bisa selamat. Ya, akulah yang menyelamatkanmu. Fuxu, bisakah aku meminta sesuatu padamu? Bisakah kau memberiku sedikit uang? Jangan salah paham. Aku hanya berpikir, selama aku masih hidup, aku bisa memberikan lebih banyak untukmu dan bayi. Aku tahu, anak ini adalah anak Shenran. Tapi, jika berhadapan dengan Shenran yang tidak bertanggung jawab, aku akan merawatnya jika dia tidak peduli. Aku bersama. Selama aku masih hidup, aku pasti tidak akan membiarkan kalian berdua menderita sedikit pun. Ambil kartu ini. Benarkah? Fuxu, Terimakazi. Kartu ini anggap saja sebagai dana cadangan untuk bayi kita. Kamerat Shenran, bersumpahlah bersama. Aku, Gu Fuxu. Aku, Shenran. Siap Bulanakan, memasukkan setengah dari gajiku ke kartu ini. Sen Siap Bulan, setengah dari gajiku akan dimasukkan ke kartu ini. Baik dalam suka maupun duka. Baik dalam suka maupun duka. Dalam sehat maupun sakit. Dalam sehat maupun sakit. Bahkan jika kiamat tiba. Bahkan jika kiamat tiba. Uang untuk anak kita. Tidak akan goyah. Uang untuk anak kita. Tidak akan goyah. Fuxiu, kenapa di kartu ini tiba-tiba ada transfer 300.000? Sui menderita kanker. TAPI. Tapi apa? Tapi apa? Ini menyangkut nyawa. Shenran, apa kau punya sedikit kebaikan hati? Aku bertanya padamu, apakah bayi yang belum lahir lebih penting atau nyawa seseorang yang mana yang penting? Shenran, kau bahkan tidak mau menampakkan diri. Kau benar-benar membuatku sangat kecewa. Ini anakmu. Sayang, meskipun kau punya ayah yang tidak bertanggung jawab, untungnya kau punya paman yang baik. Kumohon bersama ibumu, doakan. Setelah kau lahir nanti, semoga paman sehat selalu. Kau yakin dia akan memastikan bayi itu lahir dengan sehat? Kau masih tahu Karadatong. Kupikir kau akan bersembunyi selamanya. Dibandingkan denganmu, aku pikir Sui lebih pantas menjadi orang tua yang baik. Jadi dia dengan mudah, begitu mudah, menipuku untuk mendapatkan dana kedangan anak kita. Shenran, apa maksudmu? Kau peduli uang, lalu kenapa kau tidak peduli pada bayi, peduli pada diriku? Saat aku dalam masalah, di mana kau? Saat bayi hampir tidak ada, di mana kau saat itu? Jika bukan karena Sui, uang recehmu itu untuk siapa akan digunakan? Tadinya aku berpikir, menikahi Sui akan membuatmu sadar, akan membuatmu memikul tanggung jawab sebagai ayah. Tapi sampai sekarang, kau masih saja keras kepala dan tidak mau berubah. Aku sedang menyelamatkan anak kita. Ini anakku. Jika kau bisa membiarkanku menikahi orang lain, lalu apa hubungannya anak di perutku ini denganmu? Kau boleh menebak-nebak sesukamu, menebak-nebak sesukamu. Aku hanya ingin bayi kita selamat. Shenran, permainan pura-pura melepaskanmu ini berapa lama lagi akan kau mainkan? Kapan akan kau mainkan? Apa kau masih ingin mengatakan bahwa orang yang menyelamatkanku bukanlah Sui? TAPI kau ingin bayi selamat? Jika anak tahu, Aina adalah
Seseorang yang hanya bisa menjelek-jelekan orang baik, pengecut. Aku lebih baik dia tidak memilikimu sebagai ayah. Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Kau juga takut kan? Kukira hati terbuat dari batu. Aku memutuskan. Setelah anak lahir nanti, dia akan bermarga Su. Jangan tanya aku kenapa. Hanya karena setiap kali aku dalam bahaya, yang kulihat saat membuka mata, selalu adalah Sui, aku harus membalas budi. Kau juga jangan tanya aku kenapa aku berhak. Hanya karena kau hanya tahu, mengancam akan bunuh diri, memeras secara moral, membuatku merasa jijik. Shinran, aku sudah bilang begini. Masa kamu benar-benar tidak sadar, kesalahanmu sendiri, seandainya aku bilang kata-kata lembut, memohon padaku, aku juga tidak akan. Selama nyawa anak itu aman, biarlah ia menyandang nama itu. Aku tidak meminta yang lain. Jadi, meskipun aku mengatakan hal seperti ini, kau tetap keras kepala, dan tidak mau mengalah. Aku tahu kau iri pada Sui. Aku bisa mengerti. Tapi kau tidak bisa hanya iri, tanpa tindakan nyata kan? Seandainya hari ini kau hanya datang sedikit terlambat. Seandainya kau menunjukkan sedikit kepedulian, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi kau? Apa yang sudah kau lakukan? Selain menyalahkan setelah kejadian. Selain mengambil pujian orang lain, apa lagi yang bisa kau lakukan? Kau bisa sekarang? Bicara. Fuxu, aku Tauko. Tidak bahagia setelah menikah. Itu sebabnya aku sengaja menghubungi teman lama untuk mengadakan untukmu pesta lajang. Barasan, apa kau melihat seseorang? Seseorang? Siapa? Tidak ada siapa-siapa. Menunggu dengan sangat. Akhirnya, sang tokoh utama datang juga. Aku ke toilet sebentar. Silakan duduk. Semua, silakan lanjutkan. Kak Sui, apapun cara yang digunakan, Meadow, kami akan membantumu mengurus benih liar di perutnya sampai beres. Fushua. Hal sebesar kehamilan, tidak memberitahu kami sama sekali. Benar juga. Benar-benar seperti menganggap kami orang luar, cukup basa-basinya. Hukum diri sendiri dengan 3 teguk. Dokter bilang aku tidak boleh minum lagi. Dokter itu pembohong. Saat aku hamil, aku tetap minum. Anakku sama sehatnya, sangat baik. Benar. Tidak apa-apa jika kamu tidak menghargai kami. Tapi kamu tidak bisa tidak menghargai Sui, kan? Di tempat semua ini, 1 malam bisa puluhan juta. Lihatlah minuman ini. Semua adalah ciri khas hotel ini. Menu andalan. Sui sengaja membantumu mengadakan pesta lajang ini. Sungguh mengerahkan segala upaya. Fushua, bagaimanapun juga, kamu harus berterima kasih padanya. Kesehatan Fuxue lebih penting. Biarkan dia minum air saja. Ai Greco, Fuxu. Aku bersulang untukmu. Wah, Sui memang tahu cara peduli pada orang. Sudah kubilang, menikah dengan Sui adalah pilihan yang tepat. Tidak apa-apa. Minum sedikit tidak masalah. Tahan. Dalam setengah jam lagi, kamu bisa terlahir kembali, menikmati kekayaan dan kemuliaanmu. Jiwamu hampir di ambang kehancuran. Sadarlah. Kukap. Bersulang pasangan. Bersulang pasangan. Shinran.
Bukankah kamu sudah mati? Bagaimana bisa? Shinran, awalnya aku masih khawatir tentang keselamatan. Aku tidak menyangka kamu, bahkan mengikutiku. Tidak boleh minum. Apa masalahnya meminum bersulang pasangan? Shinran, aku tadinya mengira kamu hanya penakut. Sekarang aku melihatnya dengan jelas. Kamu hanya ingin melihatku melakukan kesalahan yang kamu sebut itu, lalu dengan sok suci berdiri di atas ketinggian moralmu yang kamu sebut itu, untuk memarahiku. Sudah kubilang, tidak boleh minum. Cukup, Shenran. Bukankah kamu datang untuk memergoki perselingkuhan? Tolong posisikan dirimu dengan benar. Aku dan Siwei sudah menikah. Jangan bilang hari ini kita minum bersulang pasangan. Bahkan jika aku tidur seranjang dengannya, itu pun wajar dan masuk akal. Jelas-jelas kamu yang mendorongku pada orang lain. Sekarang kamu datang mengurusiku. Aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Ternyata Shinran pura-pura mati. Petugas pemadam kebakaran itu Bahkan memberinya gelar Halloween API. Kalau dipikir-pikir sekarang, benar-benar lucu. Kamu boleh iri pada bakat Siwei, tapi iri pada kematian. Itu terlalu tidak masuk akal. Aku akan berkata terus terang. Sampah seperti Mari Panasese tidak ada yang akan peduli. Untuk apa datang? Mau cari makan gratis? Coba bercermin dulu. Di tempat semewah ini, mengadakan pesta, satu malam bisa puluhan juta. Orang rendahan sepertimu tidak pantas hadir. berani menggunakan kematian untuk menipu perasaan Fuxue kami. Pukul dia. Tunggu sebentar. Shenran, jangan salahkan aku. Sungguh, kamu sudah keterlaluan. Aku tidak bisa membungkam mulut mereka. Jadi aku harus memaksamu pergi dulu. Shenran, entah kamu pergi sekarang. Aku bisa berpura seolah tidak ada yang terjadi. Atau berlutut. Katakan apapun yang ingin kamu katakan sambil berlutut. Berlutut. Dan kamu tidak akan minum? Dulu aku memohon agar kamu mau bertemu denganku. Kamu bisa begitu kejam. Sekarang kenapa kamu begitu patuh? Pergilah. Apakah kamu memaksaku untuk ikut mempermalukanmu? Shenran, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan begitu. Tidak punya rasa malu. Seorang pria tidak boleh berlutut. Di pekerjaan, kamu penekat seperti tikus. Itu bisa dimaklumi. Namun dalam kehidupan, apakah kamu juga seorang pecundang? Atau maksud kamu harus menetap di sini hari ini? Sejak kapan kamu menjadi begitu materialistis? Kamu bahkan tidak punya martabat sebagai manusia. Lagi? Jangan salah paham. Aku hanya demi anak. Fuxu, sebenarnya, ini bukan salah Shenran. Lagi pula, uang yang dihabiskan ini adalah uang kalian. Un truc membesarkan anak. Fuxu, aku hanya berharap kamu bahagia, dan anak itu juga bahagia. Jangan khawatir. Uang ini, aku pasti akan mengembalikannya padanya. Sue saja bisa mempedulikan keselamatanku. Bisa memberikan nilai emosional untukku dan anak. Bagaimana denganmu? Selain peduli pada botol-botol itu, apa lagi yang kamu pedulikan? Kuhcup. Hentikan sekarang juga. Begitu tubuh jiwa memakan makanan duniawi, 8 lapis neraka, seolah-olah 10, sudah dijelajahi satu persatu. Penderitaannya bukan hanya pada fisik, tapi juga siksaan mental. Kau seharusnya sudah selesai dengan misimu dan bisa menghindari semua ini. Nikmati kekayaan dan kemuliaanmu. Mengapa? Mengapa kau masih menyia-nyiakan dirimu sendiri? Buddy, penyakit maagmu sangat parah. Kau sama sekali tidak bisa minum alkohol, tapi demi sedikit uang, kau malah bersaing dengan Agus untuk. Apa kau tidak bisa hidup tanpaku? Budi, kau baik-baik saja? Kau tidak apa-apa? Mengapa? Mengapa kau harus menyia-nyiakan dirimu sendiri? Ini kan hanya soal uang. Aku akan memberikannya padamu, oke? Sampai saat ini,
Apa kau masih berpikir yang kuinginkan adalah uang? Bukan karena uang. Atau karena apa? Mengapa kau masih mencari alasan picikmu? dan alasan yang dibuat-buat? Seperti ini? Baiklah, katakan padaku. Untuk siapa kali ini? Jangan bilang ini demi aku lagi. Akan kuberitahu. Kuberitahu apa? Akan kuberitahu. Agus dan teman-temanmu telah bersekongkol untuk meracuni minuman. Jika kukatakan apa kau percaya? Agus? Benarkah apa yang dikatakan Budi? Benarkah apa yang dikatakan Budi? Budi, jangan menuduh sembarangan. Benar? Dewi, kau tidak boleh percaya. Fitnahannya, dia tidak mengenal Agus. Bukankah kau mengenalnya? Dewi. Aku tahu kau menikahiku, karena kasihan melihatku punya sedikit waktu tersisa. Aku sangat berterima kasih. Aku hanya berharap di sisa hari-hariku ini, aku bisa membuatmu bahagia. Jika benar seperti yang dia katakan, mengapa aku harus meracunimu dan anak kita? Mengapa aku menikahimu? Mengapa aku bersusah payah mengadakan pesta ini? Apa untungnya bagiku? Dewi. Aku ini sudah diambang ajal. Apakah kau percaya padaku? Atau padanya, orang yang jelas-jelas sudah mati ini, masih berdiri di sini, dan bicara tanpa malu. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa mobil yang menabrak Dewi hari itu adalah kau. Budi, di saat seperti ini, kau masih saja memfitnah Agus, menuduhnya tanpa bukti. Jika memang benar, dia yang menabrakku, lalu mengapa dia menyelamatkanku? Jadi, orang yang selalu kau percaya, selalu dia. Aku tidak punya alasan untuk tidak percaya padanya. Aku lebih lagi tidak punya alasan percaya padamu yang rela memalsukan kematian dan mempermainkan perasaanku si penipu. Kedeng. Aku sungguh berharap kau hanya sakit. Hanya orang dengan paranoia yang akan merasa semua orang di dunia ingin mencelakainya, seluruh dunia berutang padanya. Tapi sekarang aku tahu, kau sama sekali tidak sakit. Kau sendiri adalah patah harapan. Bukankah kau pikir Agus memberiku obat? Bukankah kau pikir dia ingin membunuh anak kita? Kalau begitu, sekarang juga akan kubuktikan padamu. Dewi, kau. Bahkan jika aku memberimu obat, aku mengakuinya. Aku ingin anakmu lenyap dari dunia ini. Sepinana. Aku ingin anakmu memberi jalan, agar tidak mengganggu kelahiranku dari Agus. Sekarang, apakah kau puas? Ayo kita bersulak. Setelah minum ini, kita tidak akan punya hutang budi satu sama lain lagi. Bukankah kau selalu bicara tentang perpisahan? Kalau begitu, sekarang kukatakan padamu, kau boleh Dewi, seperti yang kau katakan, setelah minuman ini, kita berpisah selamanya. Benar-benar bebas. Buddy, mungkin kata-kataku tadi terlalu kasar, tapi aku hanya berharap kau bisa mengerti. Sayang, Pamanagas adalah orang yang paling menyayangimu di dunia. Nanti saat kau dewasa, balaslah kebaikannya dengan baik. Sayang, aku harap kau tidak membenci ayahmu. Dia hanya sesaat kehilangan akal. Aku percaya, suatu saat nanti dia akan sadar. Maafkan aku. Ayah yang salah padamu. Ayah sudah berusaha sekuat tenaga.
Ayo. Sudah waktunya pergi. Sudah sadar. Beristirahatlah dengan baik. Kau baru saja mengalami keguguran. Kondisi tubuhmu belum stabil. Keguguran? Keguguran apa? Dokter, apa maksudmu? Apa yang terjadi pada anakku? Mungkin kau tidak sengaja memakan obat penggugur kandungan. Sekarang, anak itu sudah tiada. Beristirahatlah dengan baik. Obat. Obat. Akin Kuberai. Tahu, Agus dan teman-temanmu telah bersekongkol untuk meracuni minumanmu. Jika kukatakan ini, apa kau percaya? Mungkin ke APA yang dikatakan Budi. Semuanya benar? Tidak mungkin. Ini tidak benar. Tidak mungkin. Anakku. Anakku. Buddy. Anakku, anak kita sudah tiada. Angkat telepon. Cepat angkat telepon. Anaknya tiada. Dewey, kau tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Kami sudah makan makanannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Hello, dude. Aku rasa anak yang kau kandung tidak sehat ya? Apa? Jangan bercanda. Aku tidak tahu apa. Aku tidak mau disalahkan untuk ini. Dewey. Budi, mengapa kau datang? Hei, lihatlah dirimu. Kau bisa kuyap. Aku sengaja pulang ke rumah untuk mengambilnya. Tidak nyaman berlari sambil membawa payung. Jadi sedala basic kuyap. Jadi entah membawa payung atau tidak masalah. Yang utama adalah aku takut. Kau tidak sabar dan basah kuyup. Kalau sampai kau sakit. Buddy. Senang sekali ada dirimu. Lihat. Apa terlihat bagus? Bagus. Aku juga berpikir begitu. Hahaha.
Ha. Suapi aku. Tidak akan. Tidak akan. Budi tidak akan mati. Dewey, Ada APA? Kenapa wajahmu terlihat begitu? Karena sudah sampai di sini. Mari kita doken Budi. Ayah. Killian, sedang APA ini, bagaimana? Foto Budi bisa terpasang di sana? Dan itu hitam putih. Sungguh tidak beruntung. Cepat turunkan itu. Dasar kau. Dewey. Cukup sampai di sini. Dasar kau tua. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Dewi sedang hamil, lagipula. Dia sudah menikah sekarang. Kalau dia tidak mau menyalakan dupa, ya sudah. Kalau kamu bersikeras ingin menebus dosa, kami yang tua saja yang melakukannya. Dewey. Anaknya. Highland. Apa katamu? Anakku yang manis. Sungguh manis sekali. Budi gugur dalam tugas. Aku tidak peduli konflik apa yang terjadi di antara kalian sebelumnya, tapi anak di kandunganmu, dia tidak bersalah. Itu juga satu-satunya kenangan Budi di dunia ini. Dia adalah darah dagingmu sendiri. Kamu. Astaga. Coba tebak, apakah si bajingan Su Wei itu yang membuatmu menggugurkannya? Oh Dewi, aku tidak menyangka padamu bisa sekasar. Ani, kamu bahkan terhadap anak di kandungan. Kartika. Ibu ini terpaksa harus bicara pada bagaimana bisa kamu. Kamu. Aduh. Ayah. Ibu. Semua ini salahku. Ini kesalahanku. TAPI. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Asalkan Bima bisa memaafkan. Bayi itu adalah kesalahan keluarga Gu. Maafkan kami. Ayah yang berbuat dosa. Ayah akan bersujud padamu. Ayah. Cepat bangun. Apa yang kamu lakukan ini? Ayah. Katakan yang sebenarnya. Bima, pernah datang ke rumah kita? Apakah dia masih marah padaku? Apa urusan Bima denganmu? Bukankah kamu sudah menikah dengan Arya? Bima denganmu, ada hubungannya apa? Berani-beraninya kamu bertanya tentang dia? Dengarkan aku, Bima selalu ada. Sejak kamu di altar, tidak mengakuinya. Sejak kamu mengusirnya dari rumah. Dia selalu melihatmu mengkhianatinya. Melihatmu menggugurkan bayinya. Tidak. Bima tidak. Dia tidak. Dia tidak. Kartika. Bima. Killier, cepat keluar. Nona Kartika. Tolong tenanglah, Bima sudah gugur, kamu tahu itu. Tidak mungkin. Bima sama sekali tidak gugur. Komandan, katakan yang sebenarnya. Apakah Bima, kamu sembunyikan? Dia sama sekali tidak gugur. Kalian semua bekerja sama untuk menipuku, benar kan? Astaga. Tunjukkan catatan absensinya. Berikan padanya. Ini Bima, laporan absensi bulan ini. Sejak sebulan lalu, dia tidak pernah lagi absen. Tidak. Ini tidak mungkin. Juga, karena kamu sudah di sini. Barang-barang peninggalan Bima. Silakan dibawa pulang. Nona Kartika.
Menurut tim, pekerjaan kami adalah profesi berisiko tinggi. Jadi siap, kali menjalankan misi. Saat itu, kami harus meninggalkan surat wasiat. Tapi aku adalah anak yatim piatu. Dulu aku tidak pernah tahu untuk siapa harus ditulis. Namun, setelah penyelamatan itu, aku mulai punya tujuan. Wajahku. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku kaget. Omong kosong apa ini? Tutup mulut dan aku akan membawamu keluar. Aku tidak cantik. Aku kaget. Arya tidak akan menginginkanku lagi. Apa gunanya aku hidup? Kamu cantik, kamu sangat cantik. Dia tidak menginginkanmu, matanya yang buta. Dia tidak menginginkanmu, aku menginginkanmu. B. Kilyar Messi. Aku mendapatkan istri. Aku Bima bersumpah untuk menjaganya seumur hidup. Hari ini adalah hari pencabutan jahitan Kartika. Kata dokter, pemulihannya sangat baik. Dokter memujiku, mengatakan itu karena perawatanku yang baik. Aku bangga. Karena Kartika adalah wanitaku. TAPI. Kartika. Dia tidak berpikir begitu. Arya? Apakah itu kamu, Arya? Aku ingat kehangatan. Akhirnya kamu datang menemui. Aku pikir, kamu tidak menginginkanku lagi. Arya, jangan tinggalkan aku ya. Kata Lara. Arya adalah mantan pacar Kartika. Jujur saja, aku sangat ingin memberitahu Kartika bahwa akulah yang menyelamatkannya. Akulah yang malam dan siang menjaganya di sisinya. Tetapi, aku tidak bisa. Dokter bilang, kondisi Kartika tidak stabil, penyakit hatinya sangat parah. Jika harus memilih, aku lebih baik melepaskan kehormatan yang tidak pantas ini, asalkan Kartika bisa pulih. Caca qui part. Jika, dengan mengalahku, Kartika bisa segera keluar dari bayang-bayang masa lalu. Jika Kartika bisa merasa rileks dan bahagia, maka aku lebih memilih dia. Melihat saat membuka mata pertamanya adalah orang lain. Cac. Cac. Aku bisa melihat lagi. Terima kasih, Arya. Senang sekali ada kamu. Jadi, kamulah yang menyelamatkanku. Dan kamulah yang membuatku sembuh. Dan kamulah yang menemaniku. Mengapa? Mengapa kamu tidak memberitahuku semua ini? Mengapa, B? Hari ini, Dewi akhirnya setuju menikah denganku. Selama lebih dari 20 tahun, aku tidak pernah sebahagia hari ini. Meskipun sekarang, aku menulis surat wasiat, tapi aku percaya, aku pasti akan kembali hidup. Foto pernikahan kita akan diambil di bawah jembatan kota. Untuk yang pertama, meskipun aku tahu bahwa ini adalah tempat Dewi dan Suwei pernah berpisah, kita akan berfoto kedua di Mercusuar. Meskipun aku tahu Dewi pernah mengucapkan janji dengan Suwei di sini, aku tidak meminta Dewi
untuk melupakan Su Wei sepenuhnya. Aku juga tidak berharap bisa menggantikan posisinya. Aku bersedia menunggu. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata manis. Tapi aku ingin memberitahunya dengan tindakan nyata. Kebersamaan adalah pengakuan cinta yang paling abadi. Tugas kali ini cukup berbahaya, Laris. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali hidup-hidup. Jika tidak, maka izinkan aku mengatakan maaf. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih ayah dan ibu. Telah memberiku sebuah rumah. Terima kasih pada karena telah membiarkanku merasakan tanggung jawab sebagai seorang suami. Jangan khawatir. Aku Bima, meskipun aku tidak punya. Aku pasti tidak akan mempermalukan keluargaku kita. Aku pasti tidak akan membuatmu malu. Sebenarnya, selain kamu, orang yang paling aku khawatirkan adalah Maya. Gadis itu masih muda. Selalu terlihat polos. Aku khawatir, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Jatuh cinta pada pria bajingan lain. Jika suatu hari nanti, kau sebagai kakak harus menjaganya baik-baik. Jika ada orang bodoh berani menyakiti Maya, kau harus memukulnya untukku. Bima. Surat wasiat. Ini yang kau sebut pengecut. Ini suami yang kau remehkan. Hingga akhir hayatnya, dia masih memikirkan keluarga kita. Tapi kau? Apa yang sudah kau lakukan? Kenapa? Kenapa kalian tidak memberitahuku kebenarannya? Memberitahumu, apa kau percaya? Kakak ipar rasanya ingin memberikan hatinya untukmu. Tapi kau? Dari awal sampai akhir, di hatimu hanya ada, bahkan jika kakak ipar tiada. Bahkan jika abunya ada di depanmu, kau masih bisa karena sepatah kata dari sedikit kata tidak mempercayainya. Memberitahumu memangnya berguna? Apa memberitahumu bisa membuat kakak ipar hidup kembali? Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Tapi aku tidak percaya kakak ipar, orang seperti itu. Aku sudah menyuruh seseorang untuk memeriksa rekaman CCTV hotel yang terbakar. Kau boleh saja tidak memikirkan kakak ipar. Tapi aku akan membuktikannya untuk kakak ipar. Bukti. Hello. Sorry. Tolong bantu aku. Sorry. Laras, lama tidak bertemu. Aku merindukanmu. Lama tidak bertemu. Aku baru saja kembali ke negara ini. Kau langsung meneleponku. Kita benar-benar punya telepati. Aku dengar kau sudah menikah. Dengan yang itu pemadam kebakaran. Ayo panggil dia, biar kakakmu ini melihatnya. Aku belum pernah bertemu dia. Kau ahli riset. Bisakah kau membantuku menganalisis kandungan di dalam kanker ini? Membutuhkan waktu. Aku akan berusaha secepatnya. Terima kasih. Tidak perlu bersikap formal dengan... Aku benar-benar iri pada memiliki pernikahan yang bahagia dan harmonis. Tidak sepertiku. Tonanggangku. Kanker stadium akhir. Aku khawatir. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menikah dengannya. Kau. Apa kau mencintainya? Kalau begitu, dengarkan aku. Apapun hasilnya nanti, beranilah mengungkapkan cintamu. Apapun masa depan, jangan pernah menyia-nyiakan orang di depan.
Selamat Tuan Su. Sembuh dari penyakit parah. Selamat Presiden. Sembuh dari penyakit parah. Jangan seperti aku. Kehailangan. Baru tahu cara menghargai. Terima kasih Laras. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya. Ksuran, aku sungguh tidak menyangka. Kau ternyata bisa pulih dari kanker. Sungguh ajaib. Selama bertahun-tahun aku koma. Terima kasih juga atas siniwa, perhatian dan kesetiaanmu. Aku dengar dari kepala pelayan saat aku koma. Kau melamarku. Kalau saja sahabatku tidak membujuk, aku sudah berniat mengikutimu. Mungkin aku yang melamarmu, membuatmu terkejut. Jadi, dia punya andil dalam hal ini. Kau harus membantunya. Baiklah. Bagaimana cara membantunya? Perusahaan Laras baru-baru ini hampir bangkrut. Dengan kemampuanmu dari Su Corporation, grup keuangan nomor 1 dunia, berikan saja dia satu proyek. Itu sudah bisa menghidupkan kembali perusahaan. Laras. Ada apa? Bukan apa-apa. Siapkan sebuah proyek bernilai ratusan juta. Baik. Jangan beritahu dia dulu. Beri dia kejutan. Nanti temani aku pergi bersamanya. Terserah padamu. Apa katamu? Su Corporation, grup keuangan nomor 1 Yuncheng. Ternyata mau berinvestasi di keluarga kami. Aku tidak bermimpi kan? Lebih dari sekadar Yunzhou, Su Corporation dipandang di seluruh negeri. Bahkan dunia, itu adalah salah satu yang teratas. Keberadaannya hanya tiba-tiba tertarik pada perusahaan kecil Laras yang tidak dikenal. Perusahaan kecil Laras. Mengapa? Tentu saja karena aku. Paman dan Bibi. Cangkir yang kau minta aku analisis. Cangkir itu paling lambat. Besok hasilnya akan keluar. Selain itu, aku juga menyiapkan untukmu sebuah kejutan. Sudah lama tidak bertemu. Kemana saja kau? Laras, kau tak penyakit. Sudahlah, jangan bicarakan ini. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Su Corporation sudah setuju denganku untuk berinvestasi 100 juta di keluarga. Ini juga dianggap sebagai kompensasi terakhirku untukmu sebelum aku mati. Oh, Rizal, apakah yang kau katakan ITU benar? ITU Su Corporation. Oh, menantu keluarga gu kami, benar-benar berkat bantuanmu. Aku belum mengakui menantu ini. Katama padaku, berapa usiamu? Masih kekanak-kanakan? Keluarga gu kita, saat ini di ambang kehancuran. Nah, Rizal, adalah penyelamat keluarga kita. Penyelamat keluarga kita. Sulit baginya untuk memiliki niat ini dan kau masih cemberut? Bu. Lalu dia, lalu Bima, bukankah begitu juga? Tapi Bima sudah meninggal dunia. Kita semua seharusnya melihat ke depan, bukan? Jika aku tahu sejak awal Rizal mengenal orang-orang dari keluarga Su, siapa yang akan kupilih sebagai menantu dulu, itu masih belum pasti. Bima. Caca qui part. Bima. Sekerla kau masih hidup. Dasar kau bajingan. Kau ternyata masih hidup. Kenapa kau tidak mati di luar sana? Bu, dia sudah kembali. Tolong jangan banyak bicara. Kenapa aku harus sedikit bicara? Kenapa aku tidak boleh bicara? Dia Bima menipumu. Palingnya dia sudah tiada. Membuatmu mencarinya ke seluruh dunia. ITU saja sudah keterlaluan. Tapi bagaimana dengan aku dan ayahmu? Kami sudah berusia di atas 60. Setiap hari bersujud dan berlutut. Coba lihat. Kepalaku sampai benjol begini. Keluarga gu bangkrut. Tidak bisa melihat bayangan dirinya. Sekarang, Kudengar, Su Corporation akan berinvestasi 100 juta. Kau pulang menjelat-jelat. Apa kau pantas atas didikan keluarga gu untukmu?
Apa kau pantas atas perasaan Citra padamu? Inikah keramahan keluarga Gu? Bima. Ibu hanya cemas. Dia sebenarnya tidak menyalahkan. Mengalah saja. Katakan sesuatu. Mengatakan apa? Keluarga Gu pantas mendapatkannya. Bima, dengarkan apa yang kau katakan. Dia adalah ibu kita. Ada kesalahpahaman antara kau dan aku. Dia hanya mengkritikmu sedikit. Bagaimana bisa kau? Apa dia pantas? Ya. Aku tahu. Sebelumnya aku salah. Aku mengabaikanmu. Tapi mengenai hal-hal ini, aku sedang menyelidikinya. Setelah ada hasilnya, aku akan memberitahu. Aku tidak. Apa yang kau bicarakan? Maksudku, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kenapa? Bima. Kenapa kali ini tatapanmu begitu dingin? Apa kau benar-benar tidak mau memaafkanku? Jangan bicara seperti itu. Aku senang melihat duduk di sini dengan baik-baik saja. Bayarkan masalah kita yang berlalu. Nona Citra, aku rasa kau salah paham. Kita belum pernah bertemu. Bagaimana bisa bicara masa depan? Kenapa? Kenapa? Kau mengapa mengatakan hal yang begitu tegas? Kau jelas tidak apa-apa. Kita jelas bisa menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Bagaimana bisa kau? Radi, akhirnya kau datang. Cepat bantu aku membujuk Bima. Bima. Siapa Bima? Suami, izinkan aku memperkenalkan. Ini sahabat baik Citra. Apa katamu? Jadi, selama kau menghilang, kau habiskan waktumu dengan sahabat baikku? Jadi, kau sama sekali tidak merasakan apa. Bima, tahukah kau, selama hari-hari kau menghilang, bagaimana aku menjalaninya? Setiap hari aku menangis, aku menyesal, semua yang telah lalu. Aku mencari kemana-mana seperti orang gila. Berharap bisa ikut bersama. Tapi bagaimana denganmu? Jadi, inilah caramu membalas dendam padaku? Citra, kau bicara apa sih? Aku tidak mengerti. Berakting. Apa perlu? Kau jelas tahu, dia adalah suamiku, tapi kau masih berpura-pura tidak tahu di depanku. Sahabat baikku. Kak, jangan khawatir dulu. Mungkin dia hanya mirip dengan kakak ipar. Citra, kau benar-benar salah paham. Aku dan Suran sudah kenal sejak kecil. Dia sebelumnya menjalani pengobatan di luar negeri. Baru-baru ini pulih. Oh ya, ini laporan yang kau minta aku periksa untukmu. Bima, kau benar-benar terlalu memandang dirimu sendiri. Kau pikir jika kau terlibat dengan Radi, aku akan merasa kasihan padamu, memohon padamu. Bukankah kau hanya ingin, aku tahu, kau membalas dengan cara yang sama? Tapi aku harus mengecewakanmu dari awal hingga akhir. Aku tidak pernah menyesal menikahi Bima. Aku juga tidak pernah merasa kasihan menggugurkan anakmu. Bahkan jika kau mengancamku dengan apapun, aku pasti tidak akan meneteskan air mata. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Meski kau gunakan untuk mengancamku, aku pasti tidak akan meneteskan air mata. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Orang yang kucintai hanya Bayu seorang. Kak, kau bilang akan menyelidiki bersamaku asal-usul masalahnya. Meskipun dia suami kakak, kita seharusnya tetap faktanya ungkapkan di depan umum. Tidak perlu. Kirana, ini. Diam. Kau membawa sirang penchkut untuk membuatku jijik. Mengecewakan keluarga. Kalau begitu selamat, kau menang. Aku memberkati kalian berdua. Untuk selamanya. Sekarang, tolong enyahlah dari keluarga Gu.
Kalian tidak diterima di sini. Sudah dengar? Cepat Sukorp akan segera datang untuk menandatangani kontrak dengan kami. Kontrak senilai 100 juta rupiah. Jika karena kalian penandatanganan tertunda, kalian yang akan bertanggung jawab. Bapak Herman, katakan sedikit saja. Budi, aku tahu keluarga Gu kita benar-benar salah pada apapun yang ingin kau lakukan untuk melampiaskan amarahmu, aku setuju. Ibu Santi, setuju apa? Apakah kau benar-benar ingin melihat kejayaan keluarga Gu kita? Hancur berkeping-keping olehnya? Citra, Bu, apakah kau sudah pikun? Kakak ipar sudah. Dewi, dia baik-baik saja. Dia berdiri di sini. Dia sengaja ingin menghancurkan keluarga Gu kita, membuat kita menderita. Luoli, Bibi, Anda benar-benar salah paham. Dan tanpa bantuan Bayu, keluarga Gu Anda tidak akan mendapatkan investasi sebesar itu. Dewi, masih berakting, masih mencoba menyanjung diri sendiri? Apa kau masih berpikir investasi 100 juta ini ditarik oleh Budi? Ibu Santi, itu jelas adalah pekerjaan menantu baikku, Bayu. Budi, apa yang kau tunggu? Usir mereka berdua, benar-benar seperti katak beracun yang tidak menggigit tapi membuat orang jijik. Dewi, kalau begitu, silakan keluar dari keluarga Gu. Kalian tidak diterima di sini. Mengerti? Cepat pergi. Ibu Santi, perusahaan Su akan segera datang untuk menandatangani kontrak 100 juta dengan kami. Jika kalian menunda penandatanganan karena kalian berdua, kalian akan bertanggung jawab. Bapak Herman, katakan sedikit saja. Budi, aku tahu keluarga Gu kita benar-benar salah padamu. Apapun yang ingin kau lakukan untuk melampiaskan amarahmu, aku setuju. Ibu Santi, setuju apa? Apakah kau benar-benar ingin melihat kejayaan keluarga Gu kita? Hancur berkeping-keping olehnya? Citra, Bu, apakah kau sudah pikun? Kakak ipar sudah. Dewi, dia baik-baik saja. Dia berdiri di sini. Dia sengaja ingin menghancurkan keluarga Gu kita, membuat kita menderita. Luoli, Bibi, Anda benar-benar salah paham. Dan tanpa bantuan Bayu, keluarga Gu Anda tidak akan mendapatkan investasi sebesar itu. Dewi, masih berakting? Masih mencoba menyanjung diri sendiri? Apa kau masih berpikir investasi 100 juta ini ditarik oleh Budi? Ibu Santi, itu jelas adalah pekerjaan menantu baikku, Bayu. Budi, apa yang kau tunggu? Usir mereka berdua. Kak, ayo bujuk Shu WI. Video kita segera akan diperbaiki. Jangan biarkan dia bertindak gegabah. Kak, kau tidak bisa terus berbuat salah. Kesalahannya memang aku. Kesalahannya adalah aku masih khawatir dia tidak punya masa depan. Kesalahannya adalah aku masih merasa bersalah. Dia malah ingin merusak kerja sama kita. Ingin menempatkan keluarga Gu kita dalam posisi yang sulit. Shenran, beraninya kau memukulku? Aku telah memberikan banyak kontribusi dan penghargaan untuk keluarga Gu. Beraninya kau memukulku? Shenran, Su Wei itu pasien. Kau, bukan urusanku. Apa hubungannya denganku? Shenran, kau sudah keterlaluan. Dia kenal orang dari keluarga Su. Bagaimana aku tidak tahu? Shenran, kau masih mau berakting? Sampai kapan? Masa kau masih mau bilang kau adalah orang dari grup Su? Kumohon padamu, berhentilah bermimpi. Kau hanyalah seorang pemadam kebakaran. Bahkan jika kau hidup kembali, kau tidak akan bisa lepas dari takde kelas bawah. Awalnya aku berpikir setelah masalah ini benar-benar selesai, aku akan meminta maaf dengan baik padamu. Awalnya aku merasa, aku yang berhutang padamu. Tapi sekarang aku merasa, kau tidak pantas. Kau tidak pantas kembali ke keluarga. Kau tidak pantas menikmati kemewahan yang di bawah Su Wei. Kau bahkan tidak pantas dikasihan. Bagus sekali, tidak pantas. Tuan muda, ini adalah draft kontrak untuk Gukor. Kontrak senilai 100 juta. Bagaimana mungkin? Shenran, semua ini salah ibu. Ibu sungguh minta maaf padamu. Mari kita bicara baik-baik, tolong jangan kau robek. Kontrak 100 jutaku. Sungguh sial, semua ini adalah dosa keluarga Gu. Sekarang keluarga Gu kita benar-benar hancur. Tidak mungkin. Jelas-jelas kau adalah Shenran. Raut wajahmu, sorot matamu, tatapanmu padaku. Kau pasti dia. Shenran. Baiklah, aku mengaku salah. Apa yang harus kulakukan agar kau mau memaafkanku?
Ngomong-ngomong, hasil yang kau perkirakan sesuai dengan perkiraanmu. Kak. Fuxu, Donggarkan aku. Beri aku satu kesempatan. Aku akan menjelaskan semuanya. Boleh ya? Shenran. Aku tidak percaya kau akan menikahi wanita lain. Aku tidak percaya. Kau sama sekali tidak punya perasaan padaku. Tunggu sebentar. Nona Gu, ada perlu apa lagi? Tadi aku lancang. Jika kontraknya dibatalkan, ya sudah. Bisnis gagal, tapi silaturahmi tetap ada. Saya dan suami saya ingin mengundang Tuan Muda Su dan Luoli makan malam. Bagaimana menurutmu? Kau pernah bilang, hanya kau di dunia ini yang pantas menjadi suamiku. Hanya kau. Aku tidak akan pergi. Jika Luoli setuju, kalian boleh pergi dengannya. Kalau begitu, kami berempat bisa bulan madu bersama. Saya dan suami saya, sejak menikah sampai sekarang, belum pernah pergi berlibur bersama. Shenran, kau pernah bilang, kau akan menemaniku keliling negeri dan keliling dunia. Kalian pergilah, semua biaya akan kutanggung. Luoli dan aku adalah sahabat baik. Jadi aku punya permintaan kecil. Anakku dengan Sui, setelah lahir nanti, aku ingin dia menjadi ibu baptisnya. Ibu baptis? Tidak mungkin, Shenran. Kau pasti tidak akan membiarkanku seperti ini. Shenran, walaupun kau memarahiku sedikit, itu juga tidak apa-apa. Apa kau lupa? Akulah yang menggugurkan anak kita. Sekarang kau mendengar aku hamil. Kau seharusnya marah. Kau seharusnya... Kak, apa yang kau bicarakan? Diam kau. Selamat atas kehamilannya. Ayo pergi. Tunggu, Shenran. Tunggu. Shenran. Aku yang salah padamu. Aku yang salah. Walaupun kau memarahiku, sedikit juga tidak apa, atau kau menggunakan sekalian. Kumohon, jangan abaikan aku. Jangan menatapku dengan pandangan sedingin. Ini. Luoli. Semua ini adalah kesalahanku. Kau mau memukul atau memarahi, aku bisa menerimanya. Bahkan jika aku harus bekerja keras seperti sapi atau kuda, aku sanggup. Aku hanya memohon padamu. Tolong kembalikan Shenran padaku ya. Awalnya, aku ingin mengundang ke pernikahan saya dan Suran, tapi... Ayo pergi. Fuxu. Kau benar-benar nakal kecil. Sudah kubilang dari dulu. Kita seharusnya punya anak. Fuxu. Kosu dadatan. Aku tidak menyangka. Kau bahkan ingin pergi ke luar negeri bersamaku. Kenapa Fuxue tidak bicara? Aku lebih tidak menyangka lagi. Kosanga m'enceinte. Kau menipuku. Kau berbohong padaku bahwa kaulah yang menyelamatkanku. Kau berbohong padaku bahwa kau menderita kanker. Fuxu, dengarkan aku. Kau membuatku kehilangan pernikahan. Kehilangan anak. Kehilangan orang yang paling kucintai. Fuxu, dengarkan aku. Aku tidak tega padamu. Kaulah yang telah mendorong Shenran ke dalam api. Kaulah yang membuatku kehilangan orang yang paling mencintaiku. Fuxu, aku salah. Le Pascan a cu du lu, ya? Aku akan minta maaf. Baiklah, aku salah. Fuxu. Fuxu, apa yang kau lakukan?
Fuxu. Wanita sialan. Le Pascan a Kusegera. Akila yang kehilangan. Orang yang paling mencintaiku. Akulah. Akulah yang membuat orang yang paling mencintaiku sangat kecewa. Akulah. Akila yang secara langsung membunuh anak kita. Shinran. Aku tidak pantas. Aku tidak layak atas cinta. Aku tidak pantas. Menyesal? Dulu demi cinta, aku rela seperti nyengat mendatangi api. Sekarang sebagai Suran, aku akan hidup untuk diriku sendiri.